Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Salsa Najati, NIM D1A020036 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan aspek kultural masyarakat desa. Pengertian kebudayaan. Yang pertama, menurut Horton dan Han, mendefinisikan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Humardi, kebudayaan merupakan sebagai semua hasil karya, cipta, dan karya masyarakat. Jadi, kebudayaan adalah suatu yang berwujud berupa alat dan aturan sosial untuk menjaga keberlangsungan di sistem yang ada, baik sosial dan berbagai sisi kehidupan manusia yang lainnya. Unsur-unsur kebudayaan ada 7. Yang pertama, sistem kepercayaan atau sistem religius. Sistem religius adalah hubungan manusia dengan pencipta atau Tuhannya. Manusia yakin bahwa dia diciptakan oleh Tuhannya untuk menjalani kehidupan di dunia, misalnya untuk kegiatan beribadah dan untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua, sistem organisasi sosial. Organisasi sosial adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya atau dalam bermasyarakat. Contoh dari organisasi sosial yang paling dekat dan paling erat adalah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan masyarakat desa lebih erat daripada hubungan kekerabatan di masyarakat kota. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan hal penting di zaman ini, tetapi masyarakat desa memiliki sistem pengetahuan yang lebih rendah daripada sistem pengetahuan masyarakat kota. Yang keempat, bahasa. Bahasa diperlukan untuk interaksi sosial atau berhubungan dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Yang kelima adalah kesenian. Kesenian diperlukan untuk sebagai sarana rekreasi diri dalam upaya pemenuhan kebutuhan dirinya. Yang selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian manusia atau masyarakat desa umumnya bekerja sebagai petani karena pada wilayah desa tersebut masih memiliki lahan yang luas yang bisa digunakan untuk lahan pertanian. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, sistem teknologi. Sistem teknologi adalah bagaimana cara untuk mengelola atau penggunaan teknologi. Sistem teknologi pada masyarakat desa umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana, tidak semodern masyarakat di desa karena keterbatasan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola atau menggunakan teknologi modern tersebut. Aspek kultural masyarakat adalah hubungan dengan aspek rohaninya, sedangkan aspek strukturalnya adalah hubungan dengan aspek jasmani suatu makhluk hidup. Aspek kultural masyarakat desa terorientasi pada jangkauan mengenai gambaran asli masyarakat desa, yaitu masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian secara umum sering dipahami sebagai masyarakat yang seragam dan bersifat umum. Mereka tidak menyadari adanya diferensiasi atau perbedaan di masyarakat pertanian tersebut, seperti kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat tersebut, jenis tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakatnya, dan peralatan atau sistem yang digunakan dari masyarakat tersebut. Nah, gambaran umum dari diferensiasi pertanian ada 2. Yang pertama, pertanian tradisional. Pertanian tradisional umumnya terletak di daerah pedesaan yang menggunakan peralatan yang sederhana dan sistem-sistem pertaniannya pun masih sangat sederhana, turun-temurun dari warisan leluhur. Yang kedua yaitu pertanian modern. Pertanian modern adalah pertanian yang telah menggunakan alat-alat modern seperti mesin pemotong rumput, mesin penggembur tanah, dan mesin pemanen padi. Dan sistem-sistem pertaniannya pun
telah menggunakan sistem pertanian modern dengan sistem agribisnis, agroindustri, dan sistem-sistem pertanian modern lainnya. Kebudayaan tradisional masyarakat desa ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap pertanian. Ketergantungan terhadap pertanian masyarakat desa sangat tinggi karena umumnya masyarakat desa bekerja sebagai petani. Yang kedua, tingkat teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat desa umumnya masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana karena masyarakat desa belum mampu untuk menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Yang ketiga, sistem produksi. Sistem produksi masyarakat desa diwujudkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Apabila sistem produksi masyarakat desa itu berlebih, dia baru menjualnya atau membagikannya dengan orang-orang di sekitarnya atau tetangganya. Ciri-ciri kebudayaan tradisional yang pertama yaitu kuatnya adaptasi terhadap lingkungan. Contohnya, di daerah pegunungan, masyarakatnya berkumpul pada suatu daerah yang datar dan umumnya mereka membiasakan diri dengan menggunakan pakaian yang hangat, dengan pakaian tebal, menggunakan kaos kaki dan lain sebagainya. Dan rumahnya pun umumnya pendek serta hangat. Hal tersebut bertujuan untuk agar dia bisa bertahan hidup di daerah tersebut. Yang kedua, rendahnya inovasi masyarakat. Rendahnya inovasi masyarakat biasanya karena pola pikir masyarakat desa umumnya masih sangat sederhana. Mereka tidak mau ribet, mereka ingin yang sederhana saja. Dengan kesederhananya saja pun dia masih bisa bertahan. Dia tidak mau yang ribet. Yang ketiga, pola kebiasaan yang lambat. Pola kebiasaan tersebut karena mereka biasanya bergantung pada alam. Alam telah menyediakan kebutuhan mereka. Jadi, mereka tidak perlu menggunakan atau cara-cara untuk merubah keadaan alam tersebut. Yang kelima yaitu kecenderungan masyarakat yang serba praktis. Umumnya masyarakat desa berpikir sederhana, tidak mau ribet, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga mempengaruhi masyarakat desa tersebut. Mereka tidak ingin melakukan usaha-usaha atau yang rumit. Aspek kultural masyarakat lainnya. Kebudayaan tidak terlepas dari aspek kultural masyarakat lainnya. Sebuah kebudayaan di masyarakat tidak terlepas dari cara hidup atau pola hidup masyarakat tersebut. Contohnya, pada masyarakat di daerah pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani, umumnya mereka memiliki kebiasaan pada pagi hari mereka pergi ke lahan atau ke ladang untuk menggarap lahan pertaniannya. Pada siang hari, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat atau mengerjakan kegiatan lainnya. Selain itu, adat istiadat atau tradisi yang mengatur masyarakat biasanya bersumber pada kepercayaan atau agama. Karena kepercayaan atau agama merupakan poin terpenting dalam suatu kebudayaan. Apabila masyarakat tidak percaya atau tidak memiliki kepercayaan, maka lingkungan sosialnya atau kehidupan sosialnya juga tidak akan berjalan normal atau akan terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi aspek kultural masyarakat desa. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.